Hai semuanya, perkenalkan saya Ferdinand Andika Widian dari kelas 2 IA 20. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi UTS yang bernama dengan struktur data. Nah, saya akan menjelaskan tentang database dan lain-lain. Oke, stay tune ya semuanya. Mantap. Aplikasi yang saya gunakan untuk membuat database ini adalah XAMPP, dan juga saya menggunakan PHP-MyAdmin sebagai wadah pembuatan database-nya. Nama dari database yang saya buat adalah WhatsApp Ferdinand. Dan setelah ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagiannya, desainnya, dan table-tablenya. Stay tune ya. Hai, kembali lagi bersama saya Ferdinand. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang menu designer, atau tepatnya wadah untuk melihat desain-desain tentang pembuatannya. Nah, jadi pada WA Ferdinand database ini saya membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atau 12 table. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 table yang mananya berfungsi untuk membuat WhatsApp database WhatsApp Ferdinand. Nah, di sini yang paling pertama ada table user yang paling penting sebagai tempat user ID atau penama-namaannya. Dan yang kedua adalah story atau pembuat penguploadan story dan lain-lain. Yang ketiga ada location. Location ini sebagai lokasi untuk lokasi nanti, dan hapus message untuk mendelete message atau unsend message yang fungsinya untuk mengirimkan pesan pada user satu dan user lainnya. Di sini ada chat juga. Yang kalau chat ini untuk chatting ketika di grup chat, sama seperti ini ada grup chat juga dan lain-lain. Dan ada comment. Nah, comment ini fungsinya untuk mengkomen story yang akan kalian buat, yang telah dibuat. Dan ada unarchive untuk unarchive seperti namanya ya. Archive itu juga untuk menyembunyikan kontak seseorang. Dan ada grup ini adalah yang fungsinya untuk membuat grup ya. Jadi ketika kita punya grup, buat grup dan lain-lain. Plus ini adalah untuk tanda tambah kalau kalian lihat di chattingan WA atau lain seperti itu. Seperti ada foto, dokumen, location dan lain-lain. Nah, setelah melihat desainnya, kita lanjut menuju ke dalam database table-tablenya masing-masing. Alright. Yang pertama user, kita akan membahas tentang user. Nah, di user ini ya seperti namanya, user terdiri dari user ID yang saya jadikan primary key di sini, dan ada username. Username itu untuk nama kita sendiri. Nomor telepon itu untuk nomor telepon Anda atau database-nya. Dan profile picture menggunakan long block, yaitu untuk image dan lain-lain, untuk menampung image. Untuk user ID saya menggunakan tipe data integer, dan username dan nomor telepon saya gunakan varchar. Nah, info profile itu seperti biodata diri kalian, saya menggunakan teks. Dan created date time atau fungsi untuk timestamp untuk menandakan waktu. Nah, lanjut ke menu browse. Jadi pada table user ini saya menggunakan dua username, dua orang. Yang pertama ada Ferdinand dengan nomor telepon, info profile seperti ini, dan created data time. Yang kedua ada Chloe juga, nomor telepon dan lain-lain. Setelah menuju ke sini, kita lanjut ke menu message. Message itu adalah untuk ngobrol, chatting dan lain-lain. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya ID room 1 atau chattingan pertama, ID pengirimnya satu nih. ID pengirim itu yang mengirim pesannya. Tujuannya untuk ID penerima kemana dan pesannya apa. Jadi kita insert lagi, kita coba lagi sepertinya. Nah, contohnya nih, Chloe mengirim ke Ferdinand. Misalnya Chloe makan yuk. Oke, kita lihat tampilannya. Di browse, nah seperti ini tampilannya. Akan ada Chloe makan yuk. Nah, seperti itu. Very good. Oke, kita lanjut ke table story dulu ya, untuk upload story. Oke, pada table story ini, nah sama seperti biasanya, mengupload story. Contohnya kayak user ID,
bukan dengan captionnya apa, dengan medianya juga apa. Nah, contoh insert nih, insert. Misalnya kita insert lagi user ID-nya berapa dan lain-lain gitu. Oke, user ID-nya misalnya, oh ini seperti belum direlasiin. Kita relasiin dulu ya. Alright. Sini kemana ke user? Oh ini save. Apakah bisa? Kalau nggak bisa ya, oh bisa. Nice. Oke, jadi seperti ini. Misalnya kita insert lagi. Misalnya yang upload story Chloe ngupload tentang Hai. Medianya apa? Kita cari aja medianya apa aja. Picture. Misalnya ini WhatsApp. Alright. Go. Misalnya go. Oh, error. Kenapa nih error? Karena aja error udah masuk. Oke, tapi tenang aja, masuk kok. Cuman warning aja, jadi nggak apa-apa. Oke, misalnya hi nih, ini lihat blognya dari kita data.temp, user ID-nya 12 dan lain-lain. Kita lanjut ke ketiga, kita masuk ke menu mana ya? Grup dulu. Ini kebanyakan sebenarnya sih. Kalau archive, unarchive juga nggak perlu, tapi kalau mau tambahin juga nggak apa-apa, bagus. Oke, lanjut ke bagian grup. Nah, di grup ini ya seperti biasa kita membuat grup. Misalnya kita insert nih, ini udah ada grup ya, user ID yang 1, user ID 2, nama grupnya siapa, deskripsinya apa, medianya apa. Medianya itu sebagai apa? Profile picture. Oke, nama grupnya apa? Structure nih, kita bisa lihat di structure-nya terdapat primary key dan ada foreign key-nya. Saya jadiin foreign key seperti ini, user ID 1, user ID 2, user ID 3 dibuat 0 itu jadi bisa buat delete ya. Maksudnya tidak perlu dimasukkan, jadi bisa aja. Oke, ada medianya menggunakan long block, menggunakan teks untuk deskripsi dan nama group untuk variable char. Right, balik lagi ke message. Oke, di message ini saya menggunakan sama primary key sebagai ID room, pengirim penerima sebagai foreign key, pesan teks seperti ini. Oke, lanjut ke dalam grup chat. Nah, kan pasti dalam grup kita mau ngechat ya, ngechat orang dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam chat ini, nah seperti ini, pesan hai kamu cantik tapi sayang. Ada terdapat dokumen juga, kita bisa ngirim dokumen atau media, dinulin juga saya di sini. Misalnya user ID, misalnya insert lagi. Misalnya Chloe mau kirim pesan di grup kece. Halo. Jawabannya bisa dilihat go, kalian go aja ini. Kalau nggak usah diisi media juga nggak apa-apa sebenarnya, karena udah dinulin menggunakan null, jadi atau infinity tak terhingga. Oke, lanjut. Udah grup komen tadi udah. Komen itu jadi ya namanya setiap story kita bisa menggunakan komen ya, mengkomen orang dan lain-lain. Nah, misalnya ID komen 1 ada sebagai primary key-nya, ID user foreign key dan ID story foreign key-nya. Jadi misalnya ID user ini mengkomenin story-nya yang ketiga. Nah, kita klik 3 ini mana sih? Right, kita klik 3. Nah, ke story yang ini, aku ganteng. Ya, aku ganteng nggak story-nya dia? Alright. Jadi gitu. Oke, misalnya komennya keren. Ya, keren. Oke, untuk chat ini sebenarnya chat ini nggak terlalu penting ya. Sebenarnya delete juga nggak apa-apa. Ya tadi saya nyoba salah deh. Gitu. Jadi chat ini not very important. Oke, lanjut ke archive. Nah, archive ini fungsinya untuk apa? Ya seperti namanya archive, atau untuk menyembunyikan nama-nama orang yang
kontak kalian yang nggak mau kalian muncul lah, jadi di hide gitu, pasti kalian sering lah ada. Oke, dan location. Nah, location ini untuk lokasi sebenarnya, untuk seperti country ISO code ini sebenarnya juga opsional aja pembuatan location ini. Yang penting-penting itu seperti user story, grup chat, dan komen, dan story plus plus juga nih. Lanjut lagi, di plus ini gunanya untuk nambah-nambah plus ya. Jadi misalnya kita mau upload kamera, foto, dokumen, misalnya contoh kita insert lagi deh. Nah, saya menggunakan null juga nih dari kamera, foto, dokumen, location, contact, menggunakan null. Ini di idea di AI juga auto increment, jadi gak usah perlu isi-isi lagi. Misalnya saya mau menggunakan location atau menggunakan kontak, atau mengirim kontak kan di plus kalian bisa, atau menggunakan dokumen. Dokumen yang dikirim adalah misalnya kuliah game aja, Labcom misalnya, part 5 aja tuh ya, Labcom. Oke, sudah masuk, kita go. Oke, setelah di go, agak lama ya, karena ya alright, karena lama. Oke, kita tunggu. Oke, jadi tinggal apa lagi yang belum dibahas? Unarchive mungkin. Nah, kan jadi muncul seperti ini blognya. Dia kayak mau ngirim dokumen doang, seperti itu. Polling juga bisa digunakan ya. Kalau yang atas ini, oke, lanjut ke unarchive. Nah, unarchive itu fungsinya untuk seperti archive, ini juga opsional ya sebenarnya. Database ini masih belum 100% jadi archive dan archive itu hanya opsional ya, penambahan. Karena yang penting kita simpulkan user story plus juga penting untuk plus, dan juga ada grup chat yang fungsinya untuk chatting di grup. Yang ketiga ada grup ya, pembuatan grup, dan ada juga komen ya, biasa komen penting juga nih ya untuk komen story dan lain-lain. Ada juga chat sebenarnya nggak penting, berarti chat bisa dihapus aja di sini. Alright. Hai semuanya, sekian presentasi dari saya dan penjelasan tentang database yang telah saya buat. Semoga database ini bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Oke, dan jangan lupa nonton video-video saya lainnya. Stay tune. Sekian, terima kasih. Like dan subscribe. Pada video kali ini saya akan menggunakan aplikasi XAMPP dan menggunakan PHP MyAdmin untuk pembuatan database-nya. Nah, aplikasi yang saya buat atau Hai, perkenalkan saya Ferdinand Andika Widian dari kelas 2IA 20. Pada hari ini saya akan kelihatan. Hello, welcome back. Gue akan membacakan jokes yang sedang hits dari, nggak hits banget sih, tapi ya lumayan lah. Oke, yang pertama, dari Kaskus nih. Tadi kan gue abis dari dokter. Nah, ditanya sama dokter, keluhannya apa? Nah, gue jawab, kok dok, saya akhir-akhir ini kalau malam suka ngantuk ya. Aduh. Lanjut. Wah, ini ada lagi nih. Ada seorang anak yang lapor ke bapaknya karena dikatain. Anaknya bilang gini, "Papa, tadi di sekolah ada yang ngatain aku gay." Terus bapaknya bilang, "Kenapa nggak kamu tonjok aja dia? Kamu kan jagoan." Terus anaknya jawab, "Nggak tega, Pak. Soalnya yang ngatain aku, dia ganteng banget." Aduh, pantas aja dikatain. Lanjut.
Aduh, ini nih. Seorang SPG yang menjual produk kecantikan sedang mengantarkan produk-produk pesanannya ke dalam gedung bertingkat tinggi dan dia menaiki lift. Nah, tiba-tiba dia memiliki dorongan untuk kentut. Karena tidak ada seorang pun di lift, dia kentut dengan bebas, namun ternyata sangat bau. Waduh. Tentu saja, lift kemudian berhenti di lantai berikutnya. Jadi dia dengan cepat menggunakan parfum beraroma pinus untuk menutupi baunya. Selanjutnya, seorang pria memasuki lift dan raut wajahnya mulai menunjukkan sesuatu yang aneh. Dan pria itu bilang, "Oh, bau apa ini?" Dan SPG itu jawab, "Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak mencium bau apapun. Menurut Anda baunya seperti apa ya, Pak?" Terus jawab bapak-bapak pria yang memasuki lift, "Seperti seorang yang berak di pohon Natal." Aduh, kenapa pohon Natal? Oh, bau pinus. Emang aneh, kacau. Lanjut. Wah, ini jokes bapak-bapak sekali nih. Oh, ini seorang suami istri. Papanya bilang gini, "Mah, main poli yuk." Mamanya jawab, "Ih, papa so sweet banget. Poli pantai ya, Pak?" Terus bapaknya jawab, "Bukan, mah, tapi poligami." Aduh. Mama jawab, "Ambil pisau sambil siap motong ayam." Aduh. Oh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Judulnya seperti itu. Seorang peternak yang sedang duduk termenung dan terlihat sedikit mabuk. Dan ada seorang laki-laki pun datang dan bertanya kepada dia, "Hei, kenapa kamu duduk terpenung di sini? Padahal hari sedang cerah. Apakah kamu mabuk?" Peternak itu menjawab, "Karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." "Lalu kenapa? Terlihat sedang bermasalah," tanya si laki-laki. Peternaknya menjawab, "Tadi aku memerah sapi, aku sudah dapat satu ember penuh susu, tapi sapi itu malah menendang ember tersebut." Terus jawab si laki-laki, "Baik, itu tidak sepenuhnya buruk. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan," kata peternak membalasnya. "Lalu apa yang terjadi?" kata laki-laki itu. Peternak menjawab, "Aku mengangkat kaki kirinya dan mengikatnya." Jawab jawab laki-laki itu kemudian, aku kembali memerah susunya. Sesaat setelah aku berhasil memerah satu ember penuh, sapi itu menendang kembali dengan kaki kanannya. Sambil tertawa, laki-laki itu berkata, "Lagi, jatuh lagi." Peternak itu menjawab, "Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan." "Lalu apa yang terjadi kemudian?" tanya si laki-laki. "Aku mengangkat kaki kanannya dan mengikatnya juga. Lalu aku duduk dan memerah susunya lagi. Setelah setelah mendapat seember penuh, sapi bodoh itu menjatuhkannya dengan ekornya." Terus jawab pria itu, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Peternak itu menjawab, "Aku sudah tidak punya tali lagi untuk mengikatnya. Lalu aku melepas ikat pinggangku untuk mengikat ekornya. Pada saat itu, celana aku melorot dan istriku kebetulan sedang lewat." Hah, sungguh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Peace. Aduh, rambut saya kurang bagus nih. Turun sini. Eh, udah gak ada jokes lagi. Udah habis videonya. Masih nungguin ya? See you in the next episode. Alright? Goodbye. Udah gak ada lagi. Oke, jadi bisa subscribe dan like, komen. Oke. Udah gak ada lagi, kenapa masih nungguin? Oke, goodbye. Hey.